Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 19 Februari 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua yang berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul tipe undangan pesta untuk tamu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca adalah bagian yang menceritakan tentang pesta perkawinan di Kana, dan Yesus serta murid-muridnya juga diundang di sana. Kita mau lihat sebenarnya ada beberapa tipe undangan pesta pernikahan. Kebetulan ini pesta pernikahan di Kana ya saudara. Pesta apa saja tuh ada tipe undangannya. Yang pertama, tipe undangan itu adalah tipe undangan bagi tamu VIP. Jadi tamu yang sangat dihormati, tamu yang punya pengaruh besar, dan tamu itu akan diletakkan di kursi paling depan. Jadi tipe undangan itu berhubungan dengan tamu itu dan berhubungan dengan tempat di mana tamu itu akan ditempatkan dalam pesta itu. Itu VVIP, dia akan mendapat tempat duduk paling depan. Dan tipe undangan yang kedua adalah tipe undangan VIP. VIP ini dia akan mendapat tempat duduk di nomor 2, 3, dan 4, sekitar itu sampai ke 5. Itu biasanya sering terjadi ya saudara. Tapi ada tipe yang ketiga, adalah tipe undangan yang standar, di mana kursi deretan ke-6 sampai seterusnya bebas dipilih oleh orang yang menerima undangan yang standar tadi, tipe undangan yang standar tadi. Nah, itu berarti ada 3 tipe undangan yang sering beredar di setiap pesta yang mau dilakukan, termasuk di pesta perkawinan di Kana ini. Tapi ada satu tipe undangan yang paling spesial yang jarang terjadi. Mungkin terjadi, tapi pribadi yang mendapat tipe undangan ini mungkin sering terabaikan. Ada tipe undangan yang keempat di pesta perkawinan di Kana itu yang tadi saya baca ayat itu. Yesus di Yohanes 2 ayat 2, Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Jadi kalau undangan itu saya buat dalam tertulis, itu hanya satu undangan bagi Yesus dan para murid. Tapi di dalam undangan itu pasti ada tulisan gini, kalau saya bawa di zaman sekarang, Yesus dan tim, artinya Yesus dan para muridnya. Jadi tidak mungkin nama para murid itu tertulis di dalam undangan itu, pasti hanya nama Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, undangan yang pemilik pesta itu berikan bagi Yesus, itu saya lihat dalam terjemahan Alkitab interlinear, kata Yesus dan murid-muridnya diundang itu sebenarnya bukan undangan biasa loh. Itu undangan bintang 5 kalau saya bilang ya saudara. Kenapa? Ternyata kata undangan itu diberikan kepada Yesus itu khusus undangan yang diberikan untuk tamu yang mendapat kepercayaan untuk bertugas khusus. Saya ulangi, bertugas khusus di pesta perkawinan itu. Jadi Yesus tidak diundang seperti tamu VIP yang hanya duduk di depan. Yesus tidak diundang seperti tamu VVIP atau tamu yang standar, tapi Yesus diundang khusus dengan tugas khusus yang dipercayakan kepada pemilik pesta itu untuk nanti Yesus lakukan. Ini keren banget. Dan undangan ini adalah undangan yang sangat pribadi dari pemilik pesta kepada Yesus, karena dia memberikan tugas khusus kepada Yesus. Memang di dalam Alkitab ini tidak menjelaskan tugasnya apa, tapi dari peristiwa yang terjadi, tugasnya saudara bisa tahu. Ternyata Yesus mendapatkan tugas untuk take
over. Sewaktu-waktu ada masalah yang terjadi di dalam pesta perkawinan itu, maka pemilik undangan berbintang 5 ini, yaitu Yesus, yang dari pemilik pesta itu akan mulai bekerja dengan tugas khusus yang dipercayakan kepadanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya bilang Yesus bukan memiliki undangan VVIP? Karena Yesus tidak duduk di dalam pesta itu di bagian depan. Kalau saudara lihat baik-baik, Yesus pada saat melakukan mujizat air berubah menjadi anggur, itu tempayangnya ada di depan rumah. Sebelum orang masuk itu tempayangnya ada. Jadi dia hanya menyuruh pelayan mengisi tempayang itu sampai penuh. Posisi Yesus itu ada di depan. Saudara, bukan duduk di ruang aula pesta perkawinan. Karena apa? Yesus punya tugas khusus. Kata undangan di dalam Injil Yohanes itu adalah dia mendapat tugas khusus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan undangan yang diberikan oleh pemilik pesta itu kepada Yesus ternyata sangat luar biasa. Terbukti ketika terjadi kekurangan anggur, pemilik pesta itu tidak khawatir karena dia sudah mengundang pribadi yang siap menjalankan tugas khusus ketika pesta itu mengalami masalah. Dia tahu pribadi yang dia undang itu akan take over, akan mengambil alih masalah itu dan menyelesaikannya dengan mujizat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga mau membawa saudara dan saya dalam kehidupan kita. Jika saudara dan saya punya sesuatu acara, punya pesta pernikahan, pesta apa saja yang kita kerjakan di dalam hidup ini, kita boleh punya 3 undangan tadi, undangan VVIP, VIP, dan undangan standar. Tapi kita tidak boleh lupa undangan yang keempat, undangan yang berbintang 5, yang hanya spesial bagi orang yang spesial, pribadi yang spesial, yang memiliki tugas khusus, yang kita mempercayakan dia tugas khusus untuk take over ketika sesuatu yang urgent terjadi di dalam pesta itu, ketika sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh panitia pesta itu, ketika sesuatu yang terjadi di dalam pesta itu yang tidak bisa dikerjakan oleh kita maupun panitia maupun para undangan lain yang ada di pesta itu. Karena kita punya undangan bintang 5 yang siap take over setiap masalah kita. Dia akan buat menjadi mujizat, seperti dia membuat kekurangan anggur di pesta perkawinan itu menjadi anggur yang terbaik yang dia buat untuk pemilik pesta itu. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Bukan saja pesta pernikahan itu yang perlu saudara dan saya mengundang pribadi Yesus untuk take over setiap masalah kita. Tapi Tuhan mau bilang, dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja, kehidupan pelayanan, kehidupan pekerjaan kita, jika kita sedang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pesta apapun, jangan lupa, mari kita berikan undangan yang khusus bagi dia, dengan tugas khusus yang kita percayakan bahwa dia sanggup take over setiap masalah yang terjadi di luar kendali kita, di luar kemampuan kita, di luar kemampuan orang-orang yang kita percayakan untuk mengkoordinir acara itu. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bahwa dialah pemilik undangan berbintang 5 itu. Dia hadir walaupun dia tidak duduk di kursi paling depan, tapi dia akan take over semuanya menjadi mujizat bagi saudara dan saya. Tuhan mau saudara dan saya menangkap hari ini bahwa Yesus adalah pribadi yang perlu saudara dan saya undang secara spesial, melebihi undangan VVIP, VIP atau standar kita kepada orang lain, karena dialah yang akan men-take over segala sesuatu yang terjadi, masalah yang terjadi menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memilih undangan yang terbaik untuk diberikan kepada Yesus. Amin.